Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman dan Bapak juga. Izinkan kami kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan satuan unit pendidikan. Yang terhormat, Bapak Dr. Haji Dadang Rohman Munandar MPD selaku dosen mata kuliah pengelolaan pendidikan. Nah, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama itu ada Nanda Fatira Duyanti dengan NPM 21106310 587. Dan yang kedua ada saya sendiri, yaitu Salma Hafizah dengan NPM 21106310 530. Nah, untuk pokok pembahasan dalam pengelolaan satuan unit pendidikan itu ada 4. Yang pertama itu pengertian pengelolaan satuan unit pendidikan. Yang kedua ada standar pengelolaan satuan unit pendidikan. Yang ketiga ada pengolahan satuan unit pendidikan di berbagai jenjang. Yang keempat itu ada hambatan dalam pengelolaan satuan unit pendidikan. Nah, sebelum masuk ke pokok pembahasannya, karena pengelolaan pendidikan ini berhubungan dengan pendidikan, maka di sini saya akan memberitahu pendidikan itu apa sih. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, pendidikan berarti menyediakan lingkungan belajar di mana peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan kemampuan yang diperlukan oleh diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi kita ketahui bahwa semua orang itu ingin merasakan proses pembelajaran dari pendidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian pengelolaan satuan unit pendidikan. Nah, di sini ada menurut para ahli, yang pertama menurut Wardoyo, pengelolaan adalah suatu rangkai kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang kedua, menurut Oteng Sutisna, pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Kemudian yang ketiga, ada menurut Haryoso, pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata kelola, yang mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengeksploitasi dan menggunakan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, jadi dapat disimpulkan pengelolaan satuan unit pendidikan adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan memberdayakan sumber manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di sini ada tahap-tahap untuk pengelolaan satuan unit pendidikan. Yang pertama itu ada perencanaan. Nah, perencanaan itu bisa dimulai dari tenaga pendidik harus menyesuaikan pendidikan di tempat pendidikannya, di tempat pendidikan tersebut, seperti bagaimana strategi pembelajarannya dan apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Yang kedua ada pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya ini menerapkan yang sudah direncanakan tadi. Nah, misalkan dari pokok materi A, kita bagaimana sih pengaplikasiannya mungkin menggunakan media, karena di zaman saat ini itu
berhubungan dengan teknologi. Yang ketiga itu ada pengawasan. Nah, pengawasan ini seperti pemantauan serta penilaian terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan. Nah, ini dapat dilakukan oleh kepala satuan pendidikan, pemimpin perguruan tinggi, komite sekolah, pemerintah pusat, ataupun pemerintah daerah. Jadi ini seperti penilaian dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan. Apakah ini sesuai untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran atau tidak. Kemudian di sini ada standar satuan unit pendidikan. Nah, untuk pokok pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nanda. Kepada Nanda, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin melanjutkan pembahasan dari Salma tadi. Standar unit pendidikan yaitu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum untuk sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Next. Kemudian di sini ada fungsi dari Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan itu digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan disempurnakan, terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntunan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Next. Setelah itu ada menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 2 Ayat 1 dan 2. Standar Nasional Pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal. Pada jalur pendidikan formal terdiri atas pendidikan anak usia dini formal, kedua pelatihan dasar, ketiga pendidikan menengah, dan yang keempat yaitu pendidikan tinggi. Kemudian ada ruang lingkup standar nasional pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 3 Ayat 1, ruang lingkup standar nasional pendidikan meliputi yang pertama, kriteria kompetensi lulusan, kedua kriteria isi, ketiga standar proses, keempat kriteria penilaian pendidikan, kelima standar untuk tenaga kependidikan, keenam standar sarana dan prasarana, ketujuh standar manajemen, dan yang terakhir standar pendanaan. Next. Setelah itu ada pokok bahasan yang ketiga, yaitu manajemen pengelolaan satuan unit pendidikan di berbagai jenjang. Kewenangan terhadap pengelolaan pendidikan di berbagai jenjang. Yang pertama, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, ada PAUD pendidikan, ada PAUD pendidikan anak usia dini, SD sekolah dasar, SMP sekolah menengah pertama, SMA sekolah menengah atas, SMK sekolah menengah kejurusan, dan TK di tingkat kabupaten atau kota. Kemudian ada menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang pertama itu ada pendidikan anak usia dini, kemudian ada sekolah dasar, dan ada sekolah menengah pertama di tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya ada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejurusan, dan PKLK di tingkat provinsi. Setelah itu ada menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 Ayat 1 dan 2. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Kemudian ada pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, menerapkan kewenangan perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam
pengelolaan akademik dan operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. Di sini ada penanggung jawab pengelola satuan unit pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 50, setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan, yang dimana dalam melaksanakan tugasnya, kepala satuan pendidikan SMP, MTS, SMLS, atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan. Kemudian, pada satuan pendidikan SMA, MA, SA, SMALB, SMK atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat, kepala satuan pendidikan dibantu dalam pelaksanaan tugasnya dibantu minimal oleh 3 wakil kepala satuan pendidikan, yang masing-masing secara berturut-turut di bidang akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan. Di sini ada kebijakan pengelolaan satuan unit pendidikan. Setiap satuan pendidikan harus memiliki kebijakan yang mengatur, pertama, kurikulum dan silabus, kedua, kalender pendidikan atau akademik, yang menunjukkan seluruh kategori kegiatan satuan pendidikan selama 1 tahun yang dirinci secara semester, bulan, dan mingguan. Yang ketiga ada struktur organisasi satuan pendidikan. Keempat, pembagian tugas antar pendidik. Kelima, pembagian tugas di antara tenaga kependidikan. Keenam, peraturan pendidikan akademik. Ketujuh, tata tertib satuan pendidikan. Minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Ketujuh, yaitu kode etik tentang hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan warga satuan pendidikan dengan masyarakat. Yang terakhir ada biaya satuan pendidikan. Next. Kemudian ada hambatan pengelolaan satuan unit pendidikan. Yang pertama yaitu rendahnya SDM tenaga pendidik yang tidak mumpuni, seperti kurangnya kemampuan dalam mengaplikasikan media yang bervariasi di mana erat kaitannya dengan sarana pembelajaran. Yang kedua ada rendahnya pemerataan dalam pendidikan. Yang ketiga ada rendahnya sarana dan prasarana tempat pendidikan. Keempat, lingkungan, seperti adanya peserta didik yang melakukan hal tidak baik pada saat jam pelajaran karena kurangnya kedisiplinan dari pihak sekolah. Yang kelima, ada mahalnya biaya pendidikan. Keenam, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih untuk Teh Nanda atas pemaparan materinya. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari pengelolaan satuan unit pendidikan. Selanjutnya, kelompok 1 akan membuka sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, jangan lupa untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya dan menyebutkan nama serta kelompoknya. Terima kasih. Iya, mungkin boleh dari Seruni untuk menyampaikan pertanyaannya. Seruni. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Seruni. Enggak. Baik. Saya Seruni Anggriani dari kelompok 3, izin bertanya terkait hambatan-hambatan yang sudah dipaparkan, apakah yang dapat dilakukan untuk mengurangi hambatan tersebut untuk pengelola satuan unit? Terima kasih. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Seruni. Mungkin dilanjut oleh Reza untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Suara saya apakah terdengar? Terdengar. Dengan jelas. Saya dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, kan di setiap sekolah itu suka ada pergantian kurikulum ya. Nah, kenapa sih pergantian kurikulum itu
suka dengan jangka yang singkat gitu loh. Jadi dalam jangka yang singkat itu langsung ganti kurikulum. Sehingga dengan adanya perubahan tersebut itu menyebabkan peserta didik belum sepenuhnya memahami kurikulum yang ada. Jadi belum selesai, jadi langsung ganti kurikulum baru lagi. Nah, terus lalu dipaksa untuk memahami kurikulum yang baru. Menurut kelompok Anda, bagaimana sih peran tenaga pendidik dalam hal ini? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya kepada Ove, dipersilakan untuk Ya. memaparkan pertanyaannya. Baik, izin masuk, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ove. Oke, Ope dari kelompok 8 izin bertanya. Dalam kebijakan pengolahan satuan unit pendidikan kan tadi setiap satuan pendidikan itu harus memiliki kebijakan mengatur. Di poin A itu ada kurikulum dan silabus. Kayaknya nyambung sama pertanyaan Reja tadi deh. Tadi kan kalau Reja kan peran tenaga pendidiknya ya. Nah, kalau OP gimana sih kalau misalnya pengembangan kurikulum itu tidak sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Nah, kalau misalnya nggak sesuai dengan kemampuan peserta didik, si kurikulum itu harus bagaimana gitu? Iya, baik. Terima kasih, Ove, atas pertanyaannya. Selanjutnya dilanjut oleh Ananda. Boleh untuk penyampaian pertanyaannya. Baik, izin masuk. Sebelumnya suara saya terdengar tidak ya? Terdengar jelas. Baik, saya Ananda Fadila Amri, perwakilan dari kelompok 7, izin bertanya. Dalam PPD kan disebutkan bahwa salah satu hambatan pengolahan satuan unit pendidikan adalah rendahnya pemerataan dalam pendidikan. Nah, menurut kelompok 1, bagaimana dan apa penyebab itu bisa terjadi, dan apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut? Terima kasih. Ya. Siapa lagi? Iya, baik. Terima kasih. Dilanjut, Disa, boleh penyampaian. Izin bertanya sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Kurang terdengar, Disa. Kayak kecil gitu. Kalau sekarang udah terdengar jelas belum? Udah lumayan. Oke, izin bertanya, saya Disa Gayatri dari perwakilan kelompok 4. Tadi di PPT kan disebutkan menurut Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 itu berbunyi pendidikan berarti menyediakan lingkungan belajar di mana peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensinya. Sedangkan di negara ini masih banyak lingkungan belajar yang kurang memadai bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka. Menurut Anda bagaimanakah pendapat Anda mengenai hal ini? Terima kasih. Iya, terima kasih. Dilanjut, boleh Amanda. Ya, izin masuk. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas, Teh? Terdengar jelas, Teh. Baik, izin bertanya ya. Tadi dalam slide yang membahas tentang hambatan pengelolaan satuan unit pendidikan itu, saya rasa ada 2 poin yang cukup relevan gitu, yaitu mengenai rendahnya SDM tenaga pendidik dan rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik. Nah, menurut kelompok 1 ini, bagaimana sih seharusnya kita menyeimbangi kedua poin tersebut jika dilihat atau ditinjau dari segi sosial ekonomi? Terima kasih, Teh. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Firda, boleh. Iya, izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Teh. Oke, izin bertanya. Saya Firda Nur Latifah dari perwakilan kelompok 6. Apa saja kesalahan yang dilakukan tenaga pendidikan dalam mengelola satuan unit pendidikan dan apa solusinya? Terima kasih. Iya, terima kasih. Selanjutnya, Rizka. Baik, apa suara saya terdengar jelas? Terdengar, Teh, tapi agak sedikit kecil. Apa sudah terdengar jelas?
Iya. Ya, Izin bertanya, saya Rizka Melet Putri dari kelompok 10. Mengapa penting bagi satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum operasionalnya sendiri? Terima kasih. Ya, terima kasih. Dilanjut oleh Putri. Izin masuk. Suara saya terdengar tidak? Terdengar, Teh. Izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri dari kelompok 2. Pertanyaannya, dalam PPT tadi ada standar nasional pendidikan ya. Nah, pertanyaannya tuh bagaimana standar tenaga pendidik menurut peraturan pemerintah RI nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan pasal 3 ayat 1. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selanjutnya Nazira. ya. Apa bisa? Iya, Teh, sebentar. Oke, Teh. Sebentar, Teh. Apa ada suaranya ya, Teh? Ya, udah ada. Dari perwakilan kelompok 2, izin bertanya, indikator apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan? Ya. Terima kasih, Teh. Ya, terima kasih kembali Teh Nazira. Selanjutnya dari Teh Cynthia. Izin masuk, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Di sini saya Cynthia dari kelompok 12, izin bertanya. Di dalam PPT kan sudah disebutkan hambatan apa saja dalam pengelolaan satuan unit pendidikan. Nah, selain yang di PPT, apakah ada contoh lain dari hambatan itu? Jika ada contoh lainnya, boleh disebutkan apa saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang terakhir mungkin dari Teh Nela. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Melana Haliza dari kelompok 3. Sebelumnya tadi kan dijelaskan ya di bagian pengertian pengelolaan satuan unit pendidikan bahwa itu tuh rangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia. Nah, pertanyaan saya, itu upaya apa yang dilakukan dalam mengatur dan mendayakan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pendidikan? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Sebelumnya izin bertanya kepada Bapak Dadang untuk pertanyaan ini dijawab semuanya, Pak. Enggak, jawab dua aja. Dua aja jawabnya. Yang lainnya dijawab oleh teman-teman yang lain di tugas individu ya. Ya, terima kasih. Izin berdiskusi terlebih dahulu ya, Pak. Ya, silakan. Ya. Iya, Bapak. Mungkin yang pertama bisa dibantu jawab oleh Teh Nanda. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Seruni. Pertanyaannya itu, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi hambatan pengelolaan satuan pendidikan? Jawabannya itu, perlu adanya peningkatan untuk pengelolaan satuan unit pendidikan. Dapat dimulai dari tenaga pendidik. Tenaga pendidik dikarenakan tugas utamanya itu sebagai pengajar adalah pengelolaan tempat didiknya. Jadi, tenaga pendidik diharuskan untuk lebih memahami kurikulum yang diterapkan, memahami pengaplikasian media pembelajaran yang digunakan, agar penyampaian dalam pembelajaran itu dapat dipahami oleh siswa. Dan juga perlu diperhatikan sarana pembelajaran di sekolah yang kurang memadai, seperti harus dikoordinasikan kepada pihak yang menjadi penanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan di wilayah tersebut, agar semua peserta didik dapat mendapatkan proses pembelajaran yang merata, baik di provinsi, kabupaten, atau kota. Mungkin sekian dari saya. Bagaimana Seruni? Apakah sudah cukup? Baik, terima kasih kepada kelompok 1 sudah cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih Teh Nanda untuk
menjawab pertanyaannya. Yang selanjutnya itu tadi ada pertanyaan dari Reza, ya, kelompok 8 itu mengenai kenapa sih kurikulum tuh pergantiannya cepat banget. Jadi sehingga peserta didik itu terkendala untuk memahaminya, ya, sulit memahami. Nah, terus peran dari tenaga pendidik itu harus seperti apa? Nah, untuk jawabannya itu yang dapat kita ketahui ya bahwa konsep kurikulum itu berkembang secara dinamis. Jadi maksudnya berkembang secara dinamis itu di mana kurikulum itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kurikulum pendidikan harus selalu ditinjau kembali untuk dikembangkan atau diperbarui. Dan jadi seseorang itu harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman tersebut. Jadi untuk peran tenaga pendidik mungkin harus mampu menyesuaikan dalam pembawaan terhadap proses pembelajaran dengan perkembangan juga. Contoh yaitu teknologi. Sekarang kan kita berdampingan dengan teknologi ya. Jadi tenaga pendidik itu bisa memperkenalkan materi pelajaran, mungkin contohnya menggunakan aplikasi, dan dibuat semenarik mungkin supaya peserta didik itu lebih mudah memahami. Contohnya dalam pembelajaran matematika ya, misalkan kita sedang belajar tentang sistem persamaan parabola. Nah, kita kan di sini punya ya aplikasi yang namanya GeoGebra. Nah, mungkin kita bisa mengaplikasikannya. Gimana sih cara penggambaran untuk parabola supaya peserta didik tuh mengerti gitu. Kalau misalkan secara tertulis mungkin banyak ya yang peserta didik yang terkendala untuk mengerti persamaan parabola itu seperti apa. Mungkin jawabannya seperti itu. Untuk Kang Reza gimana? Apakah sudah cukup? Berarti kalau misalnya mau pergantian kurikulum itu harus melakukan observasi dulu ya, kayak observasi terhadap kemampuan atau kebutuhan dari siswa, dari peserta didiknya kayak gitu. Iya, betul. Jadi kita harus melakukan observasi gimana baiknya. Gitu. Oke, sudah cukup. Terima kasih, Teh. Iya, terima kasih kembali. Punten, Bapak Dadang, sudah terjawab 2 pertanyaan. Iya, bagus ya. Oke. Jadi nanti itu dicatat oleh semua ya, dicatat oleh kelompoknya. Nanti di-upload supaya bisa lihat pertanyaannya apa aja ya. Nah, nanti jawab oleh Anda dan di-upload di Google Drive. Ya, emang isu yang menarik adalah berkaitan dengan kurikulum. Kenapa sih kurikulum ini selalu berubah? Sudah terjawab sebetulnya. Kurikulum itu harus dinamis mengikuti perkembangan dengan zaman ya. Kenapa? Ya, kalau lihat dari si fungsinya, kan kurikulum itu isinya kriteria yang diajarkan. Ya, artinya kurikulum sebagai konten, sebagai materi, berisi sekumpulan materi, kriteria. Atau kurikulum ini merupakan sebuah proses untuk mencapai sebuah tujuan. Atau kurikulum itu adalah goal. Goal itu hasil. Ya. Pendidikan sekolah, misalnya, outcome-nya lulusan yang bisa menendang tenangan pisang, misalnya gitu ya, yang melintir, ya, contoh. Nah, jadi itu kurikulum. Di kurikulum ada posisi pada isi atau konten, kurikulum dalam posisi proses, dan kurikulum dalam posisi goal. Konten senantiasa berkembang. Kalau harus mengumpulkan konten, setiap hari ilmu bertambah. Ya. Dalam zaman saya tahun 86 belajar komputer tidak seperti sekarang. Anak baru lahir asal mau sudah bisa pegang HP, pencet sana pencet sini. Anak yang belum bisa baca juga. Nah, kalau zaman saya belajar komputer harus dihafal.
bagaimana memasukkan disket ya, operation system namanya DOS, dioperasikan, muncul Ctrl A, mau masuk ke Word, tulis Word, klik, baru muncul Word. Layarnya gelap, kita harus gimana nggak tahu, hanya ada kedip-kedip aja kursor, kita ngetik. Kalau salah, gimana cara menghapusnya? Ya satu-satu, ya di eraser ya satu-satu. Kalau banyak, ya ada kontrol key pasti ya. Oh, ada akun kontrol. Tapi ada gambarnya ya, BC U, BC get sistemnya, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dapat gitu. Sekarang itu enak, sekarang ada window itu, apalagi sekarang Windows sudah berkembang sangat pesat ya, sampai Windows berapa sekarang, 14, 15 ya, lebih cerdas. Nah ini menunjukkan bahwa kalau hanya konten yang dikejar oleh kurikulum, kita tidak bisa mengejar, materi terus berubah ya. Matematika juga demikian. Kalau zaman saya belajar geometri ya, itu ingin melihat berapa sih nilai tangan 28. Wah, buka itu tabel logaritma ya, kirinya berapa, kanannya berapa, tangan ini angkanya gitu. Kalau sekarang mah kalkulator pencet pray ya, enak sekali. Eksponen juga demikian ya, eksponensial ya, agak ada bidang imajiner yang seperti apa sih bidang imajiner, masukkan ada aplikasi muncul semua bilang imajiner. Begitulah teknologi terus berkembang, ilmu terus berkembang. Kalau dikejar konten materi ya kita ketinggalan ya. Orang-orang sudah bisa membuat robot, anak SD buat robot. Yang dibuat apanya? Dua hal kan, ada hardware, ada softwarenya. Hardwarenya bisa dirakit, kemudian diperintah. Kan tinggal modul-modul dipasang-pasang, masukkan komputer, ada aplikasi dibaca. Dulu membuat robot tuh sesuatu yang bayang buat robot tuh gimana ya. Sekarang anak SD aja khusus membuat robot. Apa intinya? Nah, supaya mereka mau berpikir analisis, sintesis ya, dengan visualisasi benda 3 dimensi yang siap bisa ia pegang supaya lebih menarik. Contohnya GeoGebra kan hanya visual saja. Printer saja aja ada yang 3G sekarang ya, yang disebut ya, sedikit kurang 2 dimensi tapi bisa 3 dimensi. Ini menariknya, ilmu terus berkembang. Maka akhirnya kurikulum itu harus berkembang. Bukan lagi berkembang, kalau diprediksi berkembangnya 10 tahun sekali. Kalau sekarang tiap hari kurikulum, maka ada yang disebut dengan kurikulum operasional, kurikulum sekolah, ya, kurikulum guru. Guru harus ngomong. Yang penting tujuannya apa? Matematika tujuannya apa? Nah, gitu. Ya. Bukan menghitungnya, tapi berpikir sistematisnya. Begitu. Jadi goal, kurikulum sebagai tujuan, sebagai hasil, outcome. Nah, saking pesatnya perkembangan dunia pendidikan. Ini masalah-masalah berkaitan ini masalah-masalah mutu ya. Banyak orang yang tidak sadar ya. Nah, kalau memang seperti misalkan latihan karate, ya, sekolah karate, ya kan ada kelasnya ya, sabuk putih, ini kurikulumnya, itu konten. Sabuk putih itu, sabuk putih, kuning ya, coklat, merah, hitam gitu ya.
itu mungkin isinya konten-konten, ya serangkaian gerakan yang harus dihafalkan, gitu. Tapi ketika berkelahi kan harus dinamis, harus digabung, masa ini ya. Nah itu contoh. Di kurikulum itu adalah juga proses, ya proses. Itu hal yang jadi memang kurikulum harus berubah. Kalau sekolah tidak mau merubah kurikulum, kalau guru tidak mau responsif terhadap kurikulum, ya guru ketinggalan, ya ketinggalan, gitu. Tadi juga bicara apa permasalahan pendidikan ya banyak kan kita bicarakan secara khusus kalau permasalahan pendidikan. Oke, sementara saya cukupkan sekian. Untuk materi dari pengelolaan satuan unit pendidikan. Ya mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 1 dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya mengenai materi ini. Ya saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.